selesai. Ananda semua aktifkan videonya anak, karena baru beberapa yang mengaktifkan video. Karena ibu butuh dokumentasi untuk itu nanti. Nampakkan wajah Anda semua nak. Setelah berdoa, kita lanjut ke absensi dulu. Mulai dari yang pertama, Alvito Rahman. Alvito udah masuk? Belum. Anissa. Anissa Fatimah sudah masuk? Belum juga. Arya. Arul. Arul mana Arul? Kristen. Chris. Dara. Excel. Banyak berarti yang belum masuk. Ya, Fadila. Fauzia. Halimatun. Halimatun. Hanifa. Hanifa belum. Hayatul. Harisyo. Ihsan. Indah. Indah tadi udah masuk nama ibu. Indah. Oke. Indah hadir. Jaka. Laila. Laila. Belum. Madiha. Laila belum. Madiha ada nggak? Madiha. Alfaridsi. Video adaptifkan nak. Muhammad Erik. Muhammad Fadel. Ilham. Novaldi. Nurhaliza. Nurhaliza belum? Nurul. Putri. Oke, Putri. Raisa. Raisa belum? Revanza. Rifka. Rifka. Safira. Septi. Septi mana Septi? Septi belum. Tessa. Tessa. Tri Suci. Vivi. Wofi. Windy. Oke. Windy hadirnya. Oke, sambil menunggu teman-teman Ananda, kita mulai aja dulu nak. KM hari ini mengenai kebahasaan teks
sejarah. Jadi Ananda sebelumnya kan sudah Ibu bagikan video berupa PowerPoint. Apakah sudah Ananda lihat video yang di aplikasi itu? Sudah ada yang melihat video di aplikasi sebelumnya? Belum ada yang lihat? Oke, mungkin Ibu share aja dulu. Dalam video tersebut, Ananda akan mempelajari mengenai teks cerita sejarah. Yang pertama adalah analisis kebahasaan. Yang kedua, Ananda akan menulis teks cerita sejarah pribadi. Jadi ada dua. Yang pertama adalah menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah yang sudah ada. Yang kedua, Ananda menyelesaikan atau membuat sebuah teks cerita sejarah pribadi Anda. Nanti bisa Anda kerjakan saja di aplikasi. Sekarang mungkin penjelasan dulu. Aktifkan semua videonya, nak. Jangan dinonaktifkan. Cek dulu yang belum aktif. Safira, masih banyak yang belum nih. Siva, Redmond, Windy, Arun. Aktifkan semua videonya. Oke. Ibu lihat di tugas-tugas Ananda sebelumnya, banyak Ananda yang menyamakan antara teks sejarah dengan teks cerita sejarah. Itu suatu hal yang jauh berbeda. Nah, yang pertama perbedaannya adalah kalau teks sejarah adalah teks yang berisikan fakta yang benar-benar ada. Itu teks sejarah tanpa ada unsur imajinasi di dalamnya. Kalau teks cerita novel sejarah, fakta yang dibubuhi dengan imajinasi. Perbedaannya apa? Kemarin pas pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah membahas mengenai teks cerita sejarah. Dan dari presentasi Ananda itu ada yang menyamakan antara struktur teks cerita sejarah dengan struktur teks novel sejarah. Itu jauh berbeda. Kalau struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang ketiga adalah reorientasi. Nah, sedangkan struktur teks novel sejarah itu ada 6. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah pengungkapan peristiwa, yang ketiga adalah menuju konflik, yang keempat konflik memuncak, yang kelima resolusi, dan yang keenam adalah koda. Sampai di sana dulu. Ada kira-kira yang mau bertanya mengenai apa yang dijelaskan sebelum kita lanjut? Ada yang mau bertanya, nak? Paham berarti ya? Oke, mudah-mudahan memang paham Anda. Biar nanti di dalam ujian tidak ada kendala lagi untuk itu. Jadi jangan samakan lagi teks sejarah dengan teks cerita sejarah. Berbeda. Teks sejarah 3 struktur, teks novel sejarah 6 struktur. Lanjut, kalau memang tidak ada pertanyaan kita lanjut ke bagian kebahasaan. Ini bagian tanya jawab ini. Menurut Ananda, siapa yang tahu mengenai kebahasaan dalam teks cerita sejarah? Satu orang saja untuk penjelasan siapa? Coba, siapa? Bahasa yang dipakai dalam teks tersebut. Yang ngomong siapa nih? Farid. Farid, videonya Farid.
Bagaimana bahasanya? Bahasa menggunakan makna atau kata-kata berbahasa lampau. Benar, Farid. Itu satu orang bisa menjawab dengan benar. Oke, yang lain ada yang bisa menjawab karena ada 7 hal mengenai pembahasan teks cerita sejarah. Oke, kalau gitu Ibu yang bertanya ya. Safira. Muncul, Safira. Untuk Safira, dalam teks cerita sejarah itu terdapat 7 kebahasaan. Yang pertama sudah dijawab oleh Farid, itu mengenai bahasa. Bahasanya adalah bahasa lampau, benar. Setelah itu apa lagi yang Anda tahu? Oke, Ibu bantu ya. Menggunakan pronomina. Sekarang pertanyaannya, pronomina itu apa? Kata ganti, oke, benar. Kata ganti. Yang Anda tahu kata ganti ada berapa? Ya. Kata ganti orang pertama, orang kedua. Jamak mungkin ya, ganda. Terus? Oke, itu yang Safira tahu mengenai kata ganti. Oke, itu benar. Tapi ada tambahannya nak. Kalau untuk teks cerita sejarah, kata ganti itu ada 2. Yang pertama adalah kata ganti orang dan kedua adalah kata ganti benda. Untuk kata ganti orang itu yang disebutkan Safira tadi. Ada kata ganti orang pertama jamak, pertama tunggal. Tuh, kalau untuk kata ganti benda, itu kata ganti benda itu yang pertama adalah ini, itu, tersebut. Itu salah satunya. Jadi kalau ada kata ini, itu, tersebut, itu adalah kata ganti pronomina, pengganti benda. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan konjungsi temporal. Siapa yang bisa jawab konjungsi temporal itu apa? Oke, Rizka, angkat tangan itu. Oke, Rizka. Konjungsi temporal adalah keterangan waktu, benar. Kalau kita cocokkan dengan teks sejarah, berarti konjungsi temporalnya itu yang sudah berlalu keterangan waktunya atau yang akan datang? Benar, oke, benar Rizka. Ada mungkin yang Rizka tahu yang lain? Selain dari konjungsi temporal, tambahan dari kebahasaan? Kata kerja mental ya nak ya, bukan kata ganti, Ibu perbaiki sedikit. Kata kerja mental. Nah, dari kata kerja mental itu apa yang Rizka tahu? Benar sekali. Nah, kata kerja mental itu memang kata kerja yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dipikirkan. Contohnya, saya memikirkan kamu yang entah ada di mana, kan gitu ya untuk Anda. Nah, contoh yang lainnya mungkin merasakan orang nggak bisa lihat. Pokoknya kata kerja mental itu adalah kata kerja yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya bisa dipikirkan dan dirasakan. Itu mental. Lanjut dari lawan dari kata kerja mental, siapa yang tahu? Tadi Erik menunjuk tangan, nampak sama Ibu. Silakan Erik, kata kerja lawan dari mental apa Erik? Kata kerja lawan dari mental.
Kata kerja adverbial ada, tapi bukan lawan dari mental. Ini waktu kita sebenarnya hampir habis nih nak. Nanti kita lanjut mungkin untuk pertanyaan. Kita tutup aja dulu ya nak ya. Kita tutup. Nah, nanti tugas Ananda silakan Anda kerjakan. Anda kirim sore ini sama Ibu langsung ke aplikasi Edmodo. Nanti yang tepat waktu itu akan Ibu tambahkan nilainya. Oke? Nah, untuk hari ini karena Ananda juga akan belajar di pembelajaran berikutnya, jadi Ibu tidak bisa mengambil jam orang lain. Makanya untuk hari ini kita cukupkan dulu. Jika masih ada pertanyaan, di pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi.